Shalom saudara, puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pada siang hari ini. Kita mau satukan hati kita mau bawa hidup kita sebagai persembahan yang kudus di hadapannya. Segala pujian syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, karena kami tahu kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, segala puji. Segala puji, syukur bagimu. Kami mau tinggikan nama-Mu selalu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah. Mari lebih lagi kita naikkan pujian ini. Segala pujian kami syukur hanya bagi Engkau Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, segala puji. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Dengan apa kami mau balas segala kebaikan-Mu di hidup kami, Bapa? Karena itu kami mau bawa segenap hati kami untuk menyembah Engkau selama-lamanya. Dengan apa kami balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami mau menyembah-Mu Engkau. Segenap hatiku
bukan manusia, ini bukan acara manusia, tapi ini acaranya Tuhan. Karena kami percaya Engkau sedang mempersiapkan umat-Mu yang kudus dan layak untuk menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua ya Tuhan. Biar Engkau dapati setiap kami para wanita-wanita-Mu yang ada di tempat ini menjadi wanita-wanita yang kudus, dan kami dapat menjadi berkat bagi keluarga rumah tangga kami. Kami berdiri Tuhan di hadapan-Mu memakai jubah kekudusan itu Bapa. Kami percaya hari ini Engkau disenangkan ya Tuhan. Engkau lihat setiap hati kami yang datang. Engkau lihat setiap niat kami hari ini. Kami rindu menyenangkan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau yang memberikan kami Tuhan urapan yang baru, agar kami kuat berdiri di hari-hari yang terakhir ini. Di tengah banyak masa-masa pencobaan, kami akan menjadi wanita-wanita yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kekuatan bagi keluarga, rumah tangga, kota, bahkan bangsa kami Tuhan. Karena itu urapi setiap kami hari ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya, wanita-wanita yang kuat dan gagah perkasa, amin. Silakan duduk ya, ibu-ibu yang luar biasa. Juga ada bapak-bapak yang luar biasa hari ini. Terima kasih buat kepercayaannya saya mengucapkan buat Bapak Presiden ya, dan juga buat semua panitia yang sudah mengundang dan seluruh jemaat yang sudah mengundang saya di tempat ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sedang ada di hari-hari yang terakhir dan bersyukur Bapak Ibu karena sudah jarang ada gereja yang membuat konferensi atau seminar yang bertemakan tentang akhir zaman. Ya, tapi saya bersyukur gereja ini ya membuat satu konferensi mempersiapkan umat yang kudus dan layak di akhir zaman. Dan puji Tuhan, kenapa harus wanita yang dikuatkan? Kenapa harus wanita yang harus bangkit, saudara? Karena Alkitab berkata wanita itu diciptakan sebagai penolong, amin. Kalau penolong itu berarti harus lebih kuat daripada yang maaf bapak-bapak ya. Itu Alkitab yang bilang loh ya, bukan kita yang bilang, tapi Alkitab yang bilang. Tidak baik kalau laki-laki itu seorang ya, aku akan menciptakan seorang penolong. Jadi pria-pria itu hanya terlihat di luar saja kuat. Padahal mereka makhluk yang lemah. Karena butuh penolong. Saya sering kali mendengar ada bapak-bapak yang bilang gini, ibu tahu nggak kalau tidak ada wanita maka manusia itu nggak jatuh dalam dosa katanya. Ya. Contoh, kenapa kan Hawa yang membujuk Adam untuk makan buah terlarang itu. Saya bilang begini, kenapa yang iblis bujuk itu wanita? Karena iblis sangat tahu bahwa wanita itu ditakdirkan Tuhan menjadi penolong. Jadi kalau seorang penolong itu selalu ingat suami, selalu ingat anak, selalu ingat orang lain. Saya kasih contoh saya saja. Saya kalau pelayanan dikasih roti saudara di mobil ya. Saya buka roti, pertama saya lihat tulisannya roti keju. Oh, kesukaan anak saya yang nomor 1. Saya tidak jadi makan, saya simpen. Itu penolong, amin ibu-ibu. Ya, kalau nggak penolong dia makan semua. Ya, saya buka roti yang kedua, roti pisang. Oh, ini kesukaan suami saya. Nggak jadi saya makan, saya taruh lagi. Roti yang ketiga saya buka roti coklat. Ini kesukaan anak saya yang nomor 2. Saya masukin lagi. Ya, jadi ketika saya lihat semua itu kesukaan orang di rumah, saya tidak jadi makan. Karena
Saya pikir orang yang di rumah. Ya, jadi saya bawa pulang. Sampai di rumah saya bagiin semua. Mereka tanya, "Mami sudah makan?" Sudah. Padahal belum. Karena saya mengasihi mereka, itu penolong. Kalau bapak-bapak itu beda. Maaf ya bapak-bapak ya. Ya, rotinya cuma 3, kesukaan saya semua, dimakan semua. Sampai di rumah ditanya istrinya, "Udah makan?" Belum. Padahal sudah kenyang. Nah, iblis tahu itu, saudara. Makanya iblis bujuk Hawa. Dan Alkitab berkata ketika Hawa makan buah itu, tinggal separuh nih, teringatlah dia akan, benar apa benar? Lalu dikasih sama Adam, suaminya yang bersama-sama dengan dia. Maka dua-duanya jatuh. Tapi beda cerita kalau iblis cuma tawarkan Bapak Adam. Maka dia pasti makan sendiri, jauh-jauh dari istrinya. Dia pergi di balik pohon sana, saudara. Dia makan sendiri sampai habis. Istrinya tanya, "Makan apa, Pak?" "Enggak." Tepuk tangan untuk wanita dong. Tapi ini sebuah kekuatan yang luar biasa, ibu-ibu. Ya, kalau kita mengetahui hal ini, maka kita harus bangun. Dan ayo pergunakan kekuatan kita untuk mempengaruhi, itu Tuhan berikan kepada kita. Ya, mari kita jadi wanita-wanita yang hebat. Kita buka dulu bersama Roma pasal 13. Ayat 11 sampai ayat 14, saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Roma 13 ayat 11 sampai ayat 14 kita baca bersama. 1, 2, 3. Hal ini memang harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari, coba kanan kiri lihat dulu, bangunin dulu, bangun. Cepat bilang bangun gitu ya, kalau perlu dicolek yang kencang, bangun. Ya, jangan tidur saja ya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita mendanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini ayat tema yang diambil. Ayat ini berkata, karena berhubung waktu sekarang ini, saudara, mari kita bangun dari tidur. Ada begitu banyak orang Kristen yang hari-hari ini sedang tertidur. Saya menghabiskan waktu saya untuk melayani Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Saya ini baru pulang dari Turki loh, ini 3 hari yang lalu. Yang ikuti channel saya berapa banyak, angkat tangan? Yang sudah subscribe, tepuk tangan. Banyak sekali jemaat Misbah Doa di sini, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya baru pulang, saudara, dari Turki, mengunjungi 7 gereja di sana, jemaat Kitab Wahyu. Dan memang menyedihkan kalau kita melihat bagaimana semuanya hanya tinggal menjadi puing-puing reruntuhan. Ya, bahkan kita tahu sekarang negara itu ya hampir tidak ada gereja. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang Kristen tertidur. Kita belajar dari setiap jemaat yang ditegur Tuhan di Kitab Wahyu, saudara. Rata-rata Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu, engkau itu rajin, engkau penuh kasih, engkau begini, tapi engkau tidak lagi menghormati Tuhan, engkau hidup tidak lagi ada cinta mula-mula kepada Tuhan. Dan itu menyedihkan sekali.
Ya, ayat ini berkata bangun dari tidur. Jangan tidur tapi bangun. Saya ingin kita sama-sama membaca. Ada satu kisah seorang wanita di dalam Alkitab yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di sebuah sumur. Ketika waktu itu Yesus hendak lewat dan dia melewati daerah orang Samaria. Itu ada di Injil Yohanes, saudara, pasal yang keempat. Kalau saudara lihat nanti di sana, saudara bisa lihat. Alkitab berkata ketika Yesus lewat di sumur itu di daerah Samaria, Yesus lewat jam 12 siang. Bapak Ibu, ketika dulu saya waktu belum ada air, kita masih ambil sumur ya. Yang pernah mengalami ambil air di sumur berapa banyak? Biasanya zaman-zaman dulu itu ya, ketahuan umur kita ya. Saya masih mengalami itu. Ambil air di sumur. Sumur itu biasanya ramai waktu kapan? Waktu pagi. Karena orang bangun pagi semuanya membutuhkan air. Ini saya juga dikasih air. Terima kasih Bu ya. Enggak ada es jeruk gitu. Bapak Ibu, sumur itu biasanya ramai kalau waktu pagi. Karena orang itu semua mau nyuci, mau masak, mau mandi itu pagi hari. Lalu siang-siang sepi, nanti ramai lagi kalau sore. Karena orang mau mandi lagi. Ketika Yesus datang melewati daerah Samaria di sebuah sumur dikatakan jam 12 siang. Tidak ada orang di sumur itu, sepi. Lalu datang seorang wanita. Wanita ini sengaja datang di saat sumur lagi sepi. Kenapa Bapak Ibu? Lalu terjadi percakapan antara Yesus dengan perempuan itu. Yesus bertanya begini, Injil Yohanes 4 ayat yang ke-13. Waktu Yesus bertanya, beri aku air, dia bilang kamu kan gak ada timba. Kenapa kamu orang Yahudi bicara sama saya orang Samaria? Karena orang Samaria dan orang Yahudi bermusuhan. Tapi Yesus bilang, kamu tahu gak kalau kamu tahu siapa yang meminta air padamu, maka kamu pasti sudah meminta daripadaku air kehidupan. Yang kalau kamu minum air itu kamu tidak akan haus lagi. Lalu terjadi perbincangan dan Injil Yohanes 4 ayat 13 berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air di sumur ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah apa? Air itu, berikan aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Lalu perempuan itu menjawab Yesus, kata perempuan itu apa? Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat kata-katamu itu, bahwa engkau tidak punya suami. Bahkan ayat yang berikutnya Yesus bilang apa? Ya, bahkan Yesus berkata ayat yang berikutnya, sebab engkau sudah mempunyai berapa suami? 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu ini bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, kita baru tahu kenapa perempuan ini datang ke sumur pada jam 12 siang. Karena ternyata perempuan ini adalah seorang wanita yang hidup di dalam kegelapan. Dia itu orang berdosa dan hidupnya dikuasai oleh dosa. Dia hidup di dalam aib
Karena Yesus berkata, kamu sudah 5 kali bersuami. Saya mau tanya ibu-ibu, mungkin orang bisa bercerai 1 kali, oke. Ada yang 2 kali saya ketemu, kenapa? Mati bu suami saya. Jadi saya kawin lagi 2 kali. Tapi kalau ada wanita menikah sampai 5 kali, hello ibu-ibu. Ada di sini perempuan wanita nikah sampai 5 kali, tolong angkat tangan. Ya, saya minta Bapak baptis ulang ya. Ada di sini? Enggak ada. Seorang perempuan menikah 5 kali, berarti perempuan ini memang perempuan yang tidak normal. Dia menikah dengan laki-laki yang pertama, berharap dapat memuaskan kehidupannya, ternyata tidak. Dia bercerai, dia kawin lagi kedua. Dia berharap lagi bisa mendapat semua yang dia mau, kepuasan yang dia cari, ternyata tidak. Dia cerai yang kedua, dia nikah yang ketiga, sampai yang kelima. Dan Tuhan Yesus bilang, bahkan sekarang kamu tinggal dengan laki-laki yang bukan, dia lagi kalau bahasanya orang Indonesia dibilang kumpul kebo. Kalau di sini bilangnya apa ya? Tinggal serumah tapi tidak menikah itu apa? Kumpul kebo itu kumpul tinggal sama-sama, kebo itu kerbau. Kalau bahasa Indonesia itu ya, jadi kerbau hidup sama-sama nggak nikah gitu. Saya nggak tahu sebutannya di sini apa. Orang tinggal bersama tidak menikah itu apa sebutannya di sini? Kumpul kebo juga atau kumpul kucing? Ya biasanya kucing itu kumpul-kumpul nggak kawin ya, tapi punya anak banyak. Nah perempuan ini dia lagi tinggal dengan laki-laki yang bahkan itu juga bukan suaminya, lagi kumpul kebo kata Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, wanita yang seperti ini punya kehausan dalam dirinya yang tidak terjawab sampai 5 kali dia menikah. Ibu-ibu, kalau hari ini engkau berpikir suamimu tidak bisa jawab kebutuhanmu, jangan pernah berpikir untuk bercerai, amin. Ini aminnya nggak kompak. Amin. Nah begitu dong, tepuk tangan buat wanita-wanita di Sabah ini. Nggak ada, itu perceraian bukan pilihan kita. Ya, karena Alkitab bilang berdoa. 1 kali saya itu diundang untuk mengisi seminar seperti ini, saudara, ibu-ibu. Lalu ketika altar call ya, karena tidak sebanyak ini, ada panitia membawa kepada saya seorang ibu. Mereka bilang, ibu pendeta tolong didoakan ibu ini. Tapi saya tidak mau, saya tidak tergerak mendoakan ibu itu. Kenapa saudara? Waktu dibawa kepada saya, ibu itu modelnya itu begini berdiri. Ya, mana ada pendeta itu orang mau didoakan model begitu ya, pasti ini ibu dalam hati saya ini kayaknya orang begini ya, enggak waras. Tapi karena panitia bilang, Bu pendeta tolong doakan. Ya udah, saya cuma bilang, ya oke, kayaknya dia nggak mau loh didoakan. Tapi ya sudah, kita berdoa biar Tuhan bekerja. Waktu saya berdoa buat dia, saya tumpang tangan, tiba-tiba dia jatuh menggelepar. Wah dia manifest teriak-teriak. Lalu pendoa 1 datang, pendoa 2 sampai 6 pendoa tidak bisa menenangkan dia. Wah tambah dia memberontak. Saya datang, saya bilang sama para pendoa, minggir. Mereka mundur, saya bisikin di telinganya ibu itu. Tiba-tiba dia diem. Langsung dia berdiri. Terus pendoanya bilang, ibu tadi bisik apa sama dia? Karena kita tengking-tengking dia semakin menggelepar. Tadi ibu ngomong apa ya? Saya bilang, kasih tahu nggak ya? Terus kasih tahu dong Bu. Saya bilang begini, tahu enggak saya bisik apa sama ibu itu? Bu, bahasa Indonesianya ini. Bu, nggak usah alay lebay, berdiri. Langsung dia berdiri. Saya bilang sama para pendoa, itu bukan setan.
Jangan apa-apa tuh kamu tuduh-tuduh setan. Mereka sudah dalam nama Yesus, setan pergi dalam nama Yesus. Ibu itu wah, 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 wah. Begitu saya datang saya cuma bilang, ibu jangan alay lebay, berdiri. Berdiri dia. Akhirnya waktu sesi makan, saya lagi makan, ibu itu duduk di depan saya. Saya panggil dia, bu sini ibu duduk dengan saya di sini, saya mau tanya-tanya sama ibu. Ibu tadi kenapa seperti itu? Dia mencari perhatian saudara. Ibu saya tahu tadi itu bukan setan. Ibu kenapa seperti itu? Dia bilang, saya kepahitan sama suami saya. Saya itu bu tidak bahagia menikah dengan suami saya. Sampai waktu itu saya hamil anak yang ketiga. Terus saya bilang, ibu tidak bahagia anaknya 3. Tidak bahagia anaknya 3 loh. Kalau bahagia 12 itu. Untung tidak bahagia. Ya. Terus waktu saya hamil anak yang ketiga, suami saya itu minta uang sama saya. Dia bilang saya mau pergi sama selingkuhan saya, perempuan selingkuhan saya. Mana uangmu? Istrinya nggak kasih, istrinya ditampar. Lalu istrinya bilang, kamu tuh enggak takut sama Tuhan ya? Suaminya bilang, tidak ada yang saya takuti di dunia ini, termasuk Tuhan. Lalu dia pergi saudara. Ibu itu bilang, gak lama Ibu Debbie, orang datang membawa kabar suami saya kecelakaan. Dan ibu tahu waktu saya pergi lihat suami saya, itu kepalanya terbelah bu. Terus saya bilang begini, tapi puji Tuhan ya suami ibu enggak meninggal ya. Mati bu, mati. Jadi suami ibu sudah mati. Sudah. Kapan? 10 tahun yang lalu. Ya Allah, astagfirullah saudara. Terus saya tanya, lah jadi ibu ini tadi cerita kepahitan sama suami yang sudah mati? Iya. Saya kalau ingat suami saya bu, saya bilang dalam hati, biar kau terkutuk jahanam di neraka sana. Saudara bisa bayangkan. Ini perempuan. Dia hidup membawa beban kepahitan 10 tahun lalu. Makanya saya mau lihat mukanya aja enggak suka. Ibu-ibu kau itu kalau punya kepahitan di hati. Mukamu tuh tidak menarik. Coba lihat kanan kirinya. Mukanya menarik enggak? Hah? Ya, orang tuh ya. Bener ini, bener. Tanda-tanda orang punya kepahitan itu sulit untuk tersenyum. Senyum aja susah. Ya, coba semuanya senyum. Cantik, ibu-ibu cantik. Bagaimana imanmu bisa bangun kalau engkau terus hidup di dalam kepahitan? Bahkan sama orang yang sudah mati. Ini sakit jiwa, sebentar lagi gila. Jangan biarkan iblis memperbudak hidup kita sehingga kita tidak merdeka dan kita ini diperbudak sama iblis sehingga kita tidak bisa menjadi wanita yang menjadi dampak bagi keluarga, bagi anak dan bagi banyak orang. Hanya karena engkau izinkan kepahitan itu bercokol. Saya lihat muka ibu itu saudara, sama sekali saya tidak tertarik sama dia. Lalu saya bilang begini, bu, saya kasihan loh, ibu pasti sama anak suka berantem. Iya, kok ibu pendeta tahu? Ibu-ibu yang suka berantem sama anak, sama mantu, nggak usah angkat tangan. Jangan angkat tangan ya. Dalam hati saja, bertobat. Tuhan gak mungkin bisa pakai hidup kita kalau kita belum beres dari dalam hati sini. Bangun dari tidurmu, lihat waktu-waktu ini sebentar lagi akan datang malam. Tanggalkan semua hal yang akan menghalangi kita mencapai garisnya Tuhan. Dia bilang, iya ibu, saya berantem sama anak saya berantem sama mantu saya. Ya iya bu, saya aja lihat ibu mau berantem nih saya. Karena mukanya itu tidak ada senyum, marah, kepahitan saudara. Menjengkelkan orang-orang begitu itu. Mari kita menjadi wanita yang membawa dampak dalam keluarga kita, amin.
Supaya kalau suami pulang ke rumah lihat istrinya tersenyum, ya lihat istrinya itu penuh sukacita. Suami itu betah loh di rumah. Amin ibu-ibu. Kok aminnya agak berat ya? Amin. Mari kita membuang semua hal yang bisa membuat hidup kita ini menjadi batu sandungan. Saya diundang di acara Natal, ibu-ibu di Jakarta. Ibu, kami nanti ini akan dihadiri sekian ini orang. Tema Natalnya adalah menjadi wanita yang berdampak sampai ke bangsa-bangsa. Saya baca temanya, ini tema kok berat sekali ya. Bagaimana caranya ibu-ibu berdampak sampai ke bangsa-bangsa ya? Ini besok ini pasti ibu-ibu sudah izin ke suaminya mau ke Bangkok, mau ke Singapura, mau ke Australia karena temanya aja berdampak buat bangsa-bangsa. Jadi sebelum saya berkhotbah, saya bilang begini, ibu-ibu, ini tema cukup berat buat saya. Tapi sebelum saya khotbahkan, saya mau tanya dulu ibu-ibu di sini yang tiap bangun pagi layani suaminya, bikinin suaminya kopi, teh, sarapan, berapa banyak? Sekalian di sini saya mau tanya juga, coba. Yang setiap pagi layani suaminya, siapin sarapan, siapin makan, coba angkat tangan. Mana ibu ketua ini? Ibu ketua PR-nya berat loh. Tidak ada yang angkat tangan ini ibu. Mau berdampak sampai ke bangsa-bangsa bagaimana ini ibu? Ribuan loh ibu yang datang ini, angkat tangan cuma berapa biji nih. Ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Tapi mereka pura-pura tidak tahu. Kita bicara sebelum kita perlu bangun dari tidur, bilang kanan kirimu bangun deh, bangun, bangun, bangun. Mulai besok pulang tanya suaminya, ya, Pak mau sarapan apa? Langsung suaminya telepon ibu ketua panitia, kapan lagi ada konferensi ya? Kalau bisa bikin sebulan sekali. Amin. Karena kok istri saya pulang-pulang dari konferensi nggak minta uang, malah tanya Pak mau makan apa? Amin ibu-ibu. Aduh, sorga bersorak-sorai. Kita nih seringkali terlalu banyak ngomong yang wah-wah. Mau jadi berkat buat bangsa-bangsa. Pak, aku besok izin mau ke Bangkok, ngapain? Berdoa. Jauh amat berdoanya ke Bangkok. Aduh, malu sama malaikat. Bener gak ibu-ibu? Saya mau ketawa loh ini, tapi takut dosa. Mau ketawa saya takut dosa. Mau berdampak buat bangsa-bangsa. Bikinin suami aja teh, kopi, gak pernah. Bertobat loh, bener saya ngomong serius ini, bertobat loh ya. Saya sampai hari ini, saya nih pelayanan, saya diundang kemana-mana. Tanya sama suami saya. Saya masih ambilin dia nasi. Sampai anak-anak saya bilang gini, papi itu ya manja banget ya, nasi aja diambilin sama mami. Tapi saya memberi contoh sama mereka. Ya, seperti apapun kita istri, ya sudah takdir kita itu harus melayani. Kenapa saya larinya ke sini ya? Ini kan bukan tema khotbah sebenarnya. Tapi kayaknya ibu-ibu ini perlu bertobat memang. Layani suamimu. Ya. Jangan cuma bolak-balik datang sama pendeta. Itu saya bingung, suami saya begini. Coba kita introspeksi diri ibu-ibu. Karena kita ini penolong. Alkitab berkata, hai istri-istri, jika ada di antara suamimu yang belum bertobat dan tidak mengerti kebenaran, maka istri-istri tanpa perkataan,
Hanya dengan perbuatan engkau harus memenangkan suamimu. Tanpa apa? Ibu-ibu susah nggak kalau disuruh nggak berkata-kata? Halo? Satu hari berapa ribu kata? Ya. Nggak bisa Bu, kita sehari minimal 10.000 kata. Tapi Alkitab bilang, kenapa? Alkitab bilang, ibu-ibu menangkan suamimu tanpa perkataan. Satu kali ada seorang ibu datang sama saya. Bu, saya mau cerai sama suami saya. Kenapa? Suami saya itu tiap pulang, nggak pernah cium saya, langsung belok ke sebelah rumah. Dia cium anjing. Istrinya nih konseling sama saya, ini benar kisah nyata. Terus Bu, maaf ya Bu Debi, saya pernah berniat mau racunin anjingnya loh. Karena dia lebih cinta sama anjingnya Bu. Itu kalau pulang rumah belok ke kanan, ke tempatnya Dogi. Lama dia bercengkrama sama doginya, bercanda, setengah jam baru masuk rumah. Saya bilang gini Bu, daripada ibu meracuni anjing itu, ibu berdosa. Lebih baik ibu belajar dari dogi. Kenapa suamimu lebih betah pergi ke kandang dogi? Ibu tahu nggak? Saya bilang, saya juga punya dogi di rumah. Saya pulang ya Bu, dari mana gitu, lama nggak ketemu. Dia belum lihat saya, baru cium bau saya. Dari dalam pintu sudah wuk, 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 wuk. Begitu saya buka pintu, saya nunduk, itu dogi manjat ke saya. Dia ciumi saya, saudara. Saya bilang, coba ibu belajar seperti dogi. Kalau suamimu pulang, tepuk tangan buat dogi nih berarti. Ya, lu bener ibu-ibu. Saya bilang itu dogi kalau suaminya pulang diciumi dari atas sampai bawah. Lah ini istrinya kalau suaminya pulang, buka pintu yang ditanya, mana duit? Bilang kanan kiri, mau bertobat kau. Amin. Ini kisah nyata loh. Kenapa wanita ini sampai 5 kali menikah? Karena ada sesuatu yang lain dalam dirinya. Wanita ini sakit jiwa, dia merasa tidak terpuaskan semua keinginannya dari laki-laki satu, laki-laki dua. Tidak ada yang betah tinggal sama dia. Sampai ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan bilang sama dia, betul yang engkau katakan, engkau tidak punya suami. Dan suami yang engkau tinggali sekarang itu bukan suamimu. Dan Yesus mengatakan banyak hal. Datanglah padaku, minumlah air ini. Sebab akan datang saatnya. Engkau tidak perlu lagi berdoa ke gunung. Engkau gak perlu ke Yerusalem seperti orang Yahudi berdoa. Sebab Bapa mencari seorang penyembah benar. Yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan ketika perempuan ini mendengarkan setiap perkataan Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya, saudara. Dia mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Dia mengetahui bahwa dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ketika dia menangkap itu, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Firman yang keluar dari mulut Yesus itu mengubahkan hati dan jiwanya. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan timba, dia tinggalkan semua tempayannya di sumur itu. Dia berlari ke arah kota. Perempuan yang tadinya ini datang di sumur jam 12 siang karena dia malu, hidupnya penuh dengan noda dan dosa, penuh dengan aib. Dia bercerai 5 kali dan sedang hidup dalam dosa dengan suami orang. Waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, perempuan ini berlari ke arah kota. Dan dia berteriak, saudara, dia bilang, aku berjumpa dengan Sang Mesias itu. Dia adalah Kristus. Dia mengetahui semua apa yang terjadi dengan hidupku.
Dan firman-Nya itu mengubahkan hidupku. Saudara tahu, wanita ini tercatat sebagai penginjil wanita yang pertama di dalam Alkitab. Dan karena kesaksiannya, orang berbondong-bondong datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan buat Tuhan. Para wanita Tuhan, kita dipanggil hari-hari ini untuk berdiri. Saya bersyukur ketika saya pergi ke kota, ke negara manapun. Saya berjumpa dengan orang-orang yang berkata, "Ibu." Saya ke Amerika, saudara. Ada satu orang ibu datang dengan suaminya. Mereka menangis. Dan ibu itu berkata, "Saya mau berterima kasih kepada Ibu Debbie. Pertama kepada Tuhan Yesus. Kedua, Bu, lewat khotbah yang Ibu sampaikan. Saat itu suami saya berselingkuh. Saya tidak bisa terima. Saya memutuskan untuk bercerai dengan suami saya. Lalu kami bercerai. Suami saya pergi dengan perempuan itu. Saya membesarkan 2 anak yang masih kecil. Saya kepahitan, saya terluka. Saya nggak datang sama Tuhan, Bu. Saya kecewa. Lalu tiba-tiba iblis mengambil alih hidup saya, seorang laki-laki yang adalah suami orang datang mendekati saya. Saya pun jatuh dalam persinahan dengan laki-laki itu. Sampai saya hamil. Ketika saya hamil, saya bilang sama dia, "Saya tidak mau pertahankan anak ini karena kamu juga adalah suami orang. Saya seorang janda yang suami saya sudah pergi dengan wanita lain. Saya akan gugurkan kandungan ini." Dan dia gugurin kandungannya, saudara. Namun satu saat, ketika hidupnya galau, dia sudah berpikir untuk mengakhiri hidup. Dosa membawa kehancuran dalam diri kita. Dosa akan menyeret kita dalam kebinasaan. Setelah iblis membujuk kita melakukan semua tawaran dosa, setelah itu iblis akan membujuk kita untuk binasa, saudara. Dan itulah upah dosa adalah maut. Dia berkata, ketika saya galau, saya tertekan, saya stres, Bu. Saya ketemu dengan khotbah Ibu di YouTube. Waktu saya nonton malam itu, saya dijamah oleh Tuhan. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya menangis di kamar saya. Dari situ saya terus dengerin semua khotbah-khotbah Ibu. Saya dipulihkan Tuhan. Saya melepaskan kepahitan terhadap suami saya. Dan saya berdoa untuk suami saya. Saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya bilang, "Tuhan, kembalikan suamiku karena aku punya 2 anak dengan dia." Suaminya juga belum menikah dengan perempuan itu. Mereka hidup bersama, kumpul kebo. Dan akhirnya, saudara, satu saat suaminya balik. Datang ke rumah. Dan berkata, "Aku mau bertobat dan aku mau kembali sama kamu." Dan ibu ini bilang, "Ya, saya sudah berdoa buat kamu, tapi saya mau kasih tahu satu hal. Mungkin kamu tidak tahu, ketika kamu pergi tinggalin saya pun melakukan dosa yang sama. Saya berselingkuh dengan suami orang dan saya hamil dan saya gugurkan kandungan saya. Tapi saya sudah bertobat, saya minta ampun kepada Tuhan." Dan suaminya peluk dia dan berkata, "Sudah cukup. Kita sama-sama berdosa. Hari ini kita saling mengampuni dan kita minta Tuhan Yesus pulihkan rumah tangga kita." Dan hari itu rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Ketika saya datang ke Amerika, mereka melayani di gereja bersama-sama karena Tuhan Yesus yang pulihkan rumah tangga mereka. Saudara, jangan biarkan hari-hari ini iblis menipu kita. Kalau hari ini ada di antara suamimu yang sedang jatuh, tugas kita bukan menghakimi. Berdoa dan angkat dia kembali, minta kasih karunia Tuhan. Terima dia dan peluk dia dan bilang, "Tuhan, pulihkan rumah tangga kami supaya anak-anak kita tidak hidup di dalam kepahitan." Saya berdoa, ibu-ibu. Ayat tadi berkata di dalam Roma pasal yang ke-13 tadi. Dikatakan di sana, saudara, bahwa hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hari sudah hampir siang. Tanggalkan semua kegelapan.
kenajisan, percabulan, kepahitan, kekecewaan, amarah. Kita mau datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, kami rela. Biar hidup kami dimatikan, keakuan kami dimatikan. Kami mau belajar hidup untuk kehendak Tuhan. Dan waktu kita menyerahkan hidup kita dipakai oleh Tuhan, saudara. Bayangkan kalau seorang Debbie Basir saja yang tadinya hampir mati bunuh diri diselamatkan Tuhan. Dan lewat pelayanan hari ini ada ratusan ribu orang yang bisa merasakan firman Tuhan. Betapa luar biasa kalau semua wanita-wanita yang ada di tempat ini, berapa ribu dari kita, malam ini kita dibangunkan oleh Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Ada begitu banyak rumah tangga, anak-anak, keluarga, bahkan bangsa ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Seperti seorang wanita yang mengalami kasih Tuhan. Tadinya dia hidup dalam tekanan dosa. Dia hidup dalam intimidasi sehingga dia malu dengan orang-orang yang akan menghakimi dia. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia minum air kehidupan itu. Hidupnya diubahkan. Dia dipulihkan Tuhan dan dia membawa banyak orang untuk datang percaya kepada Yesus. Tutup matamu ibu-ibu di hadapan Tuhan. Bilang di hadapan Tuhan hari ini, kami mau Tuhan. Engkau pakai hidup kami. Kami mau Tuhan. Engkau juga selamatkan kami. Kami mau Tuhan. Hari ini kami mau berdiri bagi keluarga dan rumah tangga kami. Bilang di hadapan Tuhan, saudara. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau Engkau matikan semua keakuan, kedagingan kami. Supaya kami mau belajar hidup untuk kepentingan dan kehendak Tuhan. Sesakit apapun mungkin yang sedang kami alami hari-hari ini. Biar Tuhan bawa kami untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Biar Tuhan bawa kami. Untuk kami boleh mengalami terobosan dan kebangunan rohani Tuhan. Agar hidup kami dipulihkan. Suami kami dipulihkan, anak-anak kami dipulihkan. Sehingga kami menjadi wanita-wanita yang bangkit. Yang bangun. Kami tidak tidur, tapi kami bangun Tuhan. Meninggalkan semua perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan belajar hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ku telah, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Apapun yang Engkau sedang alami hari-hari ini. Mungkin ada sakit di hatimu, ada kecewa di hatimu. Bahkan mungkin hari ini Engkau sedang tidak mengerti dan Engkau sedang bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Mungkin penghakiman datang kepadamu hari-hari ini. Seperti wanita yang datang ketika tidak ada seorang pun di sumur. Sebab dia begitu terluka dengan dirinya. Ada begitu banyak aib, noda, salah dan dosa yang dia alami. Sampai ketika Yesus datang menjumpainya secara pribadi. Yesus bukan tidak tahu apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Dia Tuhan yang mengerti. Dia Tuhan yang peduli segala keadaan kita hari-hari ini. Dan hari ini dia sedang berdiri di depan kita dan berkata, datanglah padaku, minumlah air yang akan kuberikan kepadamu. Maka engkau tidak akan haus lagi. Ketika kita minum air yang dari Tuhan, firman dari Tuhan, maka kita akan mudah melepaskan pengampunan. Maka kita akan mendapat kekuatan yang baru untuk berdiri menjadi saksi-saksi Kristus. Tidak ada pilihan lain. Lepaskan segala kekecewaanmu hari ini. Katakan, Tuhan, aku mau mengampuni. Sesulit apapun itu Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan Tuhan. Agar hidupku bisa dipakai untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Kami mau Tuhan
Beri kami minum air yang daripada-Mu di hari-hari di akhir zaman ini Tuhan. Kami tidak ingin iblis menipu kami, sehingga kami hidup dalam dosa, dalam tekanan, dalam penderitaan, ketakutan, kecemasan, kepahitan, kebencian. Kami mau tanggalkan semua itu Tuhan. Berapa banyak di antara ibu-ibu yang mau menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh untuk dipulihkan Tuhan. Angkat tanganmu. Tuhan melihat setiap tanganmu yang terangkat. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Tuhan melihat setiap tetes air matamu. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan Tuhan menampung air mata kita dalam kirbatnya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Bilang ini hidup kami. Ini hidup kami Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan. Pakai hidup kami Yesus. Lawatanmu melawat setiap kami, dan kami kembali dari tempat ini menjadi orang-orang yang diubahkan Tuhan. Kami pulang dengan roh yang luar biasa dari Tuhan. Kami tidak akan kalah dengan keadaan, tapi kami akan mengalahkan setiap keadaan di hidup kami, karena Tuhan Yesus beserta dengan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dipulihkan Tuhan, katakan bersama. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, amin.